Jadi tadi yang dibahas sih lebih ke apa aja sih sebenarnya yang harus disiapkan sama orang tua anak-anak prasekolah untuk ketika anaknya mau memasuki usia sekolah gitu. Tadi aku sempat bahas yang mungkin harus kita ketahui, kita harus ketahui dulu milestone tumbuh kembang si kecil sehingga kita tahu gitu si kecil itu sekarang udah bisa mencapai tahap apa sih sesuai dengan usianya apa enggak. Kalau memang milestone-nya belum tercapai, mungkin kita bisa memberikan stimulasi yang tepat di rumah, bisa mungkin minta bantuan juga supaya ya dari bidang-bidang profesional ya tentunya minta bantuan supaya si kecil bisa mencapai milestones-nya. Kata sih di mana? Agak sedikit aja mau. Pasnya nggak sih? Pasnya ya, soalnya. Oke, kata saya gimana ini? Ini pendapat kayaknya lebih sering menghadiri acara-acara parenting. Ya, hari ini aku sharing di seminar parenting di JMS kepada parents di JMS ini soal pathway pendidikan yang aku terapkan ke anak aku dan juga pengalaman aku sendiri gitu dulu dalam menempuh pendidikan. Seperti apa kan? Saya sharingnya sendiri kan lebih membahas kepada apa lebih kepada pengawasan anak masalah pendidikan anak atau. Jadi tadi yang dibahas sih lebih ke apa aja sih sebenarnya yang harus disiapkan sama orang tua anak-anak prasekolah untuk ketika anaknya mau memasuki usia sekolah gitu. Tadi aku sempat bahas yang mungkin harus kita ketahui, kita harus ketahui dulu milestone tumbuh kembang si kecil sehingga kita tahu gitu si kecil itu sekarang udah bisa mencapai tahap apa sih sesuai dengan usianya apa enggak. Kalau memang milestone-nya belum tercapai, mungkin kita bisa memberikan stimulasi yang tepat di rumah, bisa mungkin minta bantuan juga supaya ya dari bidang-bidang profesional ya tentunya minta bantuan supaya si kecil bisa mencapai milestones-nya. Kemudian kalau si kecil memang udah mencapai milestones-nya atau melebihi gitu ya dari usianya dia sendiri, kita juga bisa tetap memberikan aktivitas yang mendukung si kecil supaya dia bisa terus berkembang. Terus yang mesti dipersiapkan untuk menghadapi usia sekolah pastinya juga kita juga sebagai orang tua harus cari informasi juga gitu ya. Di luar sana tuh ada sekolah apa aja sih, kurikulumnya seperti apa. Kita cek juga minat dan bakat si kecil seperti apa, kita observasi juga minat bakat si kecil dari kegiatan dia sehari-hari. Oh nanti kan kelihatan tuh kalau kita banyak kasih aktivitas nih sama anak-anak kita jadi bisa tahu oh minatnya mungkin kalau anaknya tuh kelihatannya lincah banget, oh ternyata mungkin dia lebih minatnya ke bidang olahraga gitu ya, harus banyak aktivitas fisiknya. Kalau anaknya lebih seneng kayak nyanyi gitu, kita bisa arahkan juga ke musik, kita bisa arahkan juga anak kita kalau yang suka gambar, kalau kita lihat anak kita nanya mulu gitu ya, anak kecil nanya mulu nih, ternyata mungkin dia memiliki rasa keinginan tahuan yang tinggi gitu ya. Ini tuh ciri-ciri anak pinter gitu kan, berarti kita harus bisa kasih kegiatan yang bisa menstimulasi itu rasa ingin tahunya, dia jadi bisa lebih kreatif, lebih banyak berinovasi gitu kan. Itu peran kita ya sebagai orang tua untuk mengetahui itu. Lalu ya itu tadi kita ketahui juga apa yang ada di luar sana, sekolah apa yang bisa mendukung, kurikulum apa yang kira-kira sesuai, terus juga mungkin ada tempat les apa nih yang seru gitu ya buat mendukung aktivitas si kecil. Sehingga kalau kita udah tahu di luar sana seperti apa, kita bisa mempersiapkan si kecil untuk masuk sekolah, dan tentunya kita juga bisa mempersiapkan dananya juga ya untuk menyiapkan mereka memasuki sekolah. Tapi artinya di rumah juga kata saya sering diskus juga nggak sama anak, terutama si Sanin yang masih kecil juga gitu ya. Apakah mungkin Sanin juga mulai dipersiapkan untuk pendidikannya, kalau kan udah sekolah? Ya. Kalau Shanin dari sekarang udah masuk baby class sih, pastinya ya setiap anak walaupun lahir dari rahim yang sama gitu ya, karakternya tuh bisa beda, kemampuannya beda, minat dan bakatnya beda. Aku melihat dengan pola asuh yang mirip-mirip, dengan nutrisi juga yang mirip-mirip, tetap aja outcome-nya bisa beda karena ya tiap anak tuh unik dan spesial gitu. Jadi kalau R dia tipenya lebih kayak
kayaknya susah banget gitu kan tuh anak disuruh sekolah nangis mulu gitu, tapi dia rasa ingin tahunya tinggi, dia suka ngulik kipas angin, dia udah kayak ini deh tukang bengkel deh, bener-bener kayak dia bisa tuh gitu ya. Ternyata itu lebih kayak dia seneng belajar gitu. Cuman mungkin lebih masalahnya lebih kayak dia anak pandemi, jadi deket banget sama mamahnya, jarang keluar rumah, punya separation anxiety gitu. Kalau ke sekolah harus bye bye sama mama, dia sedih. Jadi itu yang di work on gitu. Kalau Shanin beda lagi nih. Kalau Shanin tipe anak yang kayak dia lebih pendiam dari abangnya, lebih malu-malu, tapi dia suka banget gambar. Jadi motorik halusnya tuh bagus banget. Dimana kayaknya umur 4 tahun gitu ya baru bisa pegang pensil dengan bener. Si Shanin nih udah sering aku lihat dia udah bisa megang pensil dengan bener, udah bisa bikin pattern gitu kan. Jadi emang dia punya kemampuannya masing-masing gitu. Makan sendiri juga gitu. Jadi ya pasti nanti diarahkan sekolahnya mungkin atau lesnya gitu ya pasti beda. Terus Shanin tuh lebih lincah. Kalau tuh kayak aku mager orangnya. Kalau Shanin kayak papahnya kayak suka olahraga. Wah lincah banget anaknya gitu. Jadi sekarang kalau Shanin dia ikut baby class, sama dia ikut gymnastics. Jadi kayak belajar apa sih lebih ke motorik kasar gitu ya, lebih kayak balance, terus lompat-lompat apa segala macam yang mungkin aktivitasnya akhirnya jenisnya juga berbeda gitu sama abangnya. Shanin 1,5 tahun, hampir 2 sih. Udah segitu aktifnya gitu. Udah maksudnya gitu, udah bisa berkreasi apa segala macam. Ini artinya memang tumbuh sendiri atau memang diarahkan juga satu persatu? Ya Masya Allah. Ya aku sebagai orang tua terus belajar sih ya. Ketika anak pertama new mom pastinya belajar banget. Ketika anak kedua kirain semua bakalan gampang-gampang aja, ternyata tidak semudah itu, tetap belajar lagi sebagai orang tua. Yang dipelajari apa? Ya kita mempelajari si anak itu justru kayak tumbuh kembangnya kayak gimana, terus stimulasi apa nih yang kita bisa berikan untuk dukung tumbuh kembangnya. Dulu aku justru si Shanin kan dia orangnya agak pendiam gitu ya. Justru itu bikin aku khawatir karena Arasha tuh cerewet banget. Dari umur 1 udah bisa ngomong, udah bisa kayak bikin kalimat. Sementara Shanin masih, terus Shanin suka ngempeng bibir gini gitu. Jadi dia cenderung kayak lebih diam. Itu pun juga bikin aku khawatir gitu, kayak ini anak kenapa sih? Dan aku berusaha banget gitu untuk kayak supaya dia tetap sesuai tumbuh kembangnya, ajarin ngomong, stimulasinya seperti apa, kurangin gadget misalkan, terus dari mulai tekstur makanannya supaya dia bisa mengunyah sehingga otot-ototnya bisa berkembang gitu kan. Terus apalagi bacain buku cerita, ngomong segala macam, flashcard. Tapi di lain sisi aku nggak bisa gitu bandingin antara Arasha sama Shanin gitu karena pastinya beda. Dan aku ngelihat nih akhirnya oh ternyata walaupun Shanin itu mungkin dia karakternya emang yang nggak cerewet aja gitu kan, beda aja gitu, tapi dia punya potensi yang lain gitu. Dia suka nulis, ya udah jadi di situlah. Jadi instead of kayak memaksakan yang bukan jati dirinya ataupun yang bukan memang minatnya gitu, aku lebih support di kegiatan lain yang memang dia merasa nyaman dan dia bisa berkembang di situ gitu. Iya ya, anak-anak aku ada-ada aja emang yang abangnya sukanya koleksi kipas angin, adiknya sukanya makan pedas sama minum jamu tuh. Iya pokoknya nggak tahu ya, karena kan nah balik lagi kalau Ar tuh dia motorik halusnya nggak secanggih Shanin gitu. Kalau Shanin dari kecil udah suka makan sendiri, terus yaitu minat makannya juga beda. Kalau Ar tuh tipe yang kayak dia selalu lahap di makan utama, makan terus udah dia nggak banyak ngemil. Kalau Shanin tipe yang kalau Ar juga dia takut kalau nyobain hal-hal baru. Jadi dia kalau di jam makannya dia makannya banyak, tapi dia takut kalau disuruh cobain ini deh kayak enggak dulu gitu, kayak nggak mau sampai kayak harus pelan-pelan banget kalau mau hal baru. Sementara kalau Shanin dia makannya sekali seporsinya itu nggak terlalu banyak, tapi dia penasaran sama apa yang orang makan. Jadi kayak setiap aku ke
ini meja makan dia langsung berpartisipasi tuh, kayak langsung mau gitu. Sampai di tahap aku lagi makan ya, cemilan orang dewasa gitu kan, pedes gitu, makaroni pedes gitu, terus dia langsung mau gitu kan, maksa banget mau. Ya udahlah, ini kita jadikan momen pembelajaran. Biasanya anak kecil kasih pedes nangis kan, doyan malahan minta lagi gitu. Aku sendiri sampai kayak udah Shanin jangan nanti sakit perut gitu. Ternyata dia doyan pedes dan sering gitu aku kasih makan pedes, dia mau. Walaupun dengan level bayi ya, pedesnya bukan seblak level 100, jangan ya Bu. Level bayi pedesnya dikit-dikit gitu. Dia mau. Kalau Ar tuh udah nangis sekali dikasih pedes. Jamu pun seperti itu. Awalnya dia bilang ini jus mau jus gitu. Dia kira aku lagi minum jus. Ini jamu Shanin gitu. Ternyata dia doyan juga jamu gitu. Emang dia anaknya suka nyobain apa aja dan dia seneng explore makanan. Tapi memang akhirnya jadi rutinitas juga buat si Shanin untuk minum jamu itu. Kita pikir jamu Iya. kalau kata Sebenarnya nggak rutinitas juga sih, bukan yang tipe yang aku biasakan juga. Tapi kalau memang aku lagi minum jamu, aku kasih icip lah, bukan kayak seporsi sendiri gitu. Aku kasih icip dia, dan aku kenalkan juga, namanya juga jamu kan itu warisan budaya kita juga ya. Terus kalau kita kasihnya nggak berlebihan juga pastinya ada manfaat-manfaatnya juga kan buat anak-anak. Jadi aku kasih juga jamu-jamu yang memang sesuai juga gitu ya, nggak yang terlalu jamu pahitan atau apa yang bener-bener strong banget buat anak-anak, tapi yang bisa dinikmati lah, kayak beras kencur, kunyit asem, yang gitu, atau kayak sereh, iya temulawak gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu deh. Terus itu dia seneng sih. Apa? Hitan. Udah. Dia udah disunat tuh Arasya bulan Juli apa Agustus awal. Iya, Agustus kemarin. Keinginan sendiri karena waktu itu kebetulan temenku ada yang membagikan video di Instagram proses anaknya sunat. Sunat zaman sekarang udah nggak kayak dulu guys. Sekarang anaknya bisa sambil nonton, main iPad sambil disunat tuh. Aku kasih lihat ke Arasya, tahu nggak nih ini disunat nih? Aku jelaskan lah ya secara anatomi bakalan diapain tuh sunat. Kayak tapi kan dikasih obat sama dokter, jadinya minim banget rasa sakit. Pasti ada rasa sakit ketika disuntik, mungkin pastinya sakit. Aku contohin kayak gini, sakit kan? Suntik kan juga seperti itu, pastinya ada rasa sakit. Tapi abis sunat nanti Ar boleh pilih hadiah apa aja yang Ar mau. Dia langsung kayak, aku udah ngincer 1 kipas yang aku mau. Harganya emang mahal guys. Tapi tetap murah karena kipas. Nggak semahal itu, kita masih sanggup kan. Ya udah ayo, mumpung anaknya mau kan. Terus dia, aku bisa sambil main game mama pas disunat, bisa gitu. Konsultasi lah aku ke dokter bedah, waktu itu ke dokter bedah anak. Ar udah jadi kandidat yang baik lah untuk disunat. Aku briefing lagi, pokoknya dari sebulan sebelumnya lah udah di briefing, nanti kalau Ar sunat bakalan kayak gini-gini. Setelah sunat pakai celana batok dulu, kalau pipis mungkin ada rasa sakit apa sebagainya. Akhirnya dia siap banget. Ketika sunat itu dia sama sekali nggak ada nangis, nggak ada takut. Setelah sunat langsung bisa jalan ke kamar mandi. Itu benar-benar 5 menit setelah sunat jalan ke kamar mandi minta pipis. Terus jalannya bukan yang kayak hade, nggak kayak gitu, benar-benar jalan. Terus dia juga lincah banget, lompat-lompat. Ada memang dia kesakitan ketika mungkin udah obat biusnya udah nggak kerasa ya, pas pipis, dan dia juga ngeliat kan bentukannya, apa yang terjadi? Ya kan, itu pastinya dia ada nangis sih, tapi nggak lama, dia cuma bilang aduh sakit, ya udah kita obatin ya biar nggak sakit. Iya, dia tabah banget gitu dan nggak ngerepotin sama sekali gitu. Jadi alhamdulillah tanggung jawab dia sebagai laki-laki salah satunya udah dijalankan. Aku bangga juga dia menjalaninya dengan sangat semangat. Aku pun juga merasa lega ya sebagai orang tua udah menjalankan kewajiban juga. Nggak ada. Iya, cuman buat itu aja ya kan. Kalau syukuran kan itu tradisi aja kan ya sebenarnya. Jadi kebetulan juga pas Arasya sunat, keluarga aku lagi liburan gitu kan keluar kota, jadinya yang
nggak ada waktu juga sih untuk kasih perayaan. Terus itu kan juga nggak lama dari ulang tahun Ar, jadi Ar udah ngerayain ulang tahun, udah lah nggak usah dirayain lagi sunatnya. Dia pun juga kayak nggak mau dirayain, mau gimana juga ya, dia juga nggak banyak bisa gerak kan. Yang penting hadiahnya aja deh kata dia. Jadi udah itu udah. Pemulihannya sekitar seminggu sih, seminggu. Kipas aja sebiji udah. Tapi ini omanya, neneknya pada ngasih hadiah juga. Jadi ada yang ngasih hadiah kipas, ada yang ngasih hadiah uang. Dia kan udah mulai ngerti kan kalau misalkan mau belanja sesuatu tuh pakai uang gitu. Dia udah mulai tahu angka, jadinya dia seneng gitu kan. Uangnya tetap mamanya yang pegang tapi uangnya. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Roll 3, 2, 1, silakan. Hai, saya Tasya Kamila. Saksikan Kilau Raya MNC TV ke 33 tahun. 33 kesetiaan untuk pemirsa MNC TV selalu di hati 7 hari lagi. Oke, sekali lagi di roll 3, 2, 1, action. Hai, aku Tasya Kamila. Saksikan Kilau Raya MNC TV ke 33 tahun. 33 kesetiaan untuk pemirsa. Lanjut ya. 33 kesetiaan untuk pemirsa MNC TV selalu di hati. 7 hari lagi.